Smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it. I can see it in your eyes, 'cause they never tell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal. Hari ini kita bertemu lagi, pemirsa semua yang ada di rumah. Jangan lupa tonton video kita, like dan subscribe, lalu share ke media sosial yang kita punya. Hari ini kita akan bahas tentang Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal dengan tema History of Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal. Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal adalah yayasan yang membidangi pendidikan yang memiliki 3 lembaga. Ada taman kanak-kanak, ada sekolah dasar, dan juga ada sekolah menengah pertama. Sekarang kita akan berbincang-bincang langsung untuk tahu seperti apa Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal. Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal adalah yayasan yang membidangi pendidikan dan beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 24, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Untuk tahu bagaimana histori Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal, kita hari ini akan datangkan narasumber-narasumber. Salah satunya adalah Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal, Ibu Ernawati SPD. Kita hadirkan Ibu Ernawati SPD. Kita sambut Ibu Ernawati SPD. Oke, Ibu Ernawati SPD, selamat datang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu, sesuai dengan acara kita hari ini, kita akan wawancara tentang History of Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal, Bu ya. Ibu selaku ketua daripada Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal, kami akan bertanya kepada Ibu. Pertama itu, Bu, bagaimana proses terbentuknya Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal ini, Bu? Terima kasih Bu Melisa. Baik, dan saya jawab pertanyaan dari Bu Melisa tadi. Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal itu berdiri pada 1 April 1998. Sudah cukup lumayan kalau orang tuh dewasa lah gitu. Berarti sudah sekitar 23 tahun. Iya benar, sudah 23. Usia perak ya, Bu ya? Iya, hampir sebentar lagi. Ya, jadi menurut Bu Erna tadi Yayasan Dwi Tunggal ini 1 April lalu ya? Ya. 1998. Lalu, Bu, siapa pendiri Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal ini, Bu? Ya. Untuk pendiri Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal ini, yang sebenarnya itu ada 3 orang. Yang pertama, pencetus yang pertama itu saya sendiri. Kemudian ada satu Ibu Umina namanya, tapi sudah almarhum. Itu di posisi bendahara jabatannya. Kemudian yang ketiga, Ibu Sri Rahayu. Nah, itu jabatannya sekretaris. Setelah itu ada struktur-struktur di bawahnya. Tapi tetap juga pendirinya itu ada 3 orang. Iya. Ya. Dan kita ketahui sendiri, Bu, kalau kita baca dari KTSP yang Dwi Tunggal punya, itu kan pendirinya tuh salah satunya ibu Iya. tercinta dari Ibu ya, Iya. dan Bunda Sri. Jadi ini pendirinya itu tadi Ibu Rumina ya, Bu ya. Iya, sudah Itu almarhum. adalah ibu daripada Ibu Erna sendiri dengan Ibu Sri ya. Kita doakan semoga Ibu Rumina selalu diberikan Allah tempat terbaik. Amin. Karena yang sekolah ini sudah cukup memberikan juga ilmu-ilmu kepada semua anak-anak. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah buat kita semua, termasuk juga buat Ibu Rumina. Amin, Allahumma amin. Baik, Bu, lalu kalau tadi kita sudah tahu kapan Dwi Tunggal berdiri, lalu siapa pendirinya ya, Bu, pencetusnya, dan juga kata Ibu tadi sudah tersusun secara organisasinya, sudah tersusun sangat rapi, dan juga Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal ini gimana sih, Bu, tiba-tiba Ibu beserta Ibunda beserta Bu Sri itu adik ya, Bu ya? Iya. Bagaimana Ibu bisa terpikir untuk membentuk Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal, untuk mendirikan sebuah yayasan ini gitu, Bu? Oke, saya jelaskan ya. Jadi pertama-tama di lingkungan kami sini tidak ada taman kanak-kanak, adanya SD. Jadi yang usia dini dari umur 4, 5, 6 tahun itu banyak anak tidak sekolah. Jadi saya tuh, karena saya memang dari dunia pendidikan, jadi saya terinspirasi kalau bagaimana seandainya kita buat sebuah lembaga itu seperti pendidikan yang mengajarkan anak-anak di usia dini. Dulu berarti Nah, Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal itu dimulai
dengan lembaga taman kanak-kanak. Iya benar. Iya. Motivasinya karena di lingkungan sekitar saya tinggal itu tidak ada pendidikan lembaga yang seperti itu. Tapi banyak anak-anak Banyak kecil anak gitu yang Bu, ya. main Iya, dan iya. ini jadi ya itulah terinspirasi Jadi karena dari banyak situ. anak kecil yang main di sekitar rumah Bu Erna, di sekitar keluarga Bu Erna, jadi di situ terasa keinginannya bahwa kenapa kok mereka nggak sekolah? Iya. Kenapa kok mereka nggak, harusnya mereka bisa punya lembaga nih, harusnya kita bisa itu akhirnya Bu ya. Iya. Oke, itu tadi cerita dari Bu Ernawati tentang bagaimana Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal. Nah, tadi satu menarik bahwa Bu Erna juga menyebutkan bahwa Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal itu didirikan oleh 3 serangkai. Salah satunya adalah adik beliau sendiri, yaitu Ibu Sri Rahayu. Kita panggil Ibu Sri Rahayu. Oke, selamat datang Ibu Sri Rahayu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu. Jadi tadi kita sudah berbincang dengan Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal. Bagaimana proses ya Bu ya, Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal itu berdiri. Salah satunya beliau menyebutkan satu nama, yaitu pendiri daripada Yayasan Dwi Tunggal, yaitu Ibu sendiri, Ibu Sri Rahayu. Ini adalah pendiri Yayasan Dwi Tunggal juga, pemirsa. Dan kita mau tanya Bu ya, selamat datang Ibu sebelumnya, dan kita mau tanya, kenapa sih Bu dipilih nama Dwi Tunggal? Gitu. Silakan Bu. Baik, Yayasan Dwi Tunggal itu terdiri dari huruf D itu doa, W itu waktu, I itu inspirasi, T tertib, U unggul, N nyaman, G giat, G satu laginya itu gembira, A amanah, L itu luhur. Dan nanti kalau digabung menjadi satu kesatuan kata, yaitu doa seiring waktu menjadi inspirasi, tertib, unggul, nyaman, giat, gembira, amanah, dan luhur. Cukup luar biasa Bu ya. Jadi ternyata Dwi Tunggal, kenapa dipilih Dwi Tunggal, bahwa dari setiap huruf punya arti atau makna ya Bu ya, yang tadi sangat luar biasa sekali kita. Lalu apa ada jawaban lain dari Ibu Ernawati, kenapa dipilih Dwi Tunggal? Mungkin terima kasih Ya. Bu Manisa. Mungkin saya tambahin selain yang disampaikan sama Ibu Sri tadi, saya pribadi punya tambahan apa itu Dwi Tunggal. Dwi Tunggal itu sebenarnya saya yang buat ya, itu kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya 2 orang jadi satu, 2 jadi satu. Kalau Dwi itu 2, kalau Tunggal itu 1. Jadi 2 jadi 1. Ya, jadi Dwi Tunggal ini sudah saya diskusikan sama ibu saya yang juga menjadi pendiri yayasan ini. Bagaimana kalau saya kasih nama Dwi Tunggal? Ini apa artinya? Saya dengan ibu saya. Memang ibu saya ini dulunya dia tuh bercita-cita pengen menjadi seorang pendidik. Dia pengen jadi guru. Tapi karena mungkin situasi pas saat itu kondisi orang tuanya tidak menjamin, tidak ngasih jalan, akhirnya saya yang disuruh anak-anaknya suruh melanjutkan cita-citanya. Dan dia juga pengennya pendidikan ini bukan untuk orang kaya-kaya semuanya harus bisa sekolah. Jangan pikirkan biaya, jangan pikir, yang penting kita bisa beramal jariah. Itulah pesan dia memang. Itu yang saya benar-benar saya dengar. Karena memang saya hanya menjalankan, sedangkan begini, begitu, begini dan seterusnya itu yang mengatur di dalam itu ibu saya. Jadi makanya saya buat Dwi Tunggal saya dengan ibu saya. Tetapi karena memang Allah sudah berkehendak lain, ibu saya sudah dipanggil lebih dulu, ya mau bilang apa lagi. Terus saya akhirnya berdwi tunggal dengan adik saya, namanya Ibu Sri, yang juga termasuk pendiri yayasan ini. Mudah-mudahan dengan dwi tunggal saya dengan adik saya ini lebih maju, Amin ya Allah. lebih berjaya, lebih amanat, lebih Karena makmur. insya Allah Ibu yang Ibu Rumina yang sekarang Ya. insya Allah kasih tempat terbaik. Ya. Begitu sangat senang, begitu sangat bahagia, bukan karena awalnya memang punya tujuan yang sama untuk Ya. bangun Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal menjadi yayasan yang lebih besar gitu Bu ya. Betul. Yang memang Ibu benar-benar bilang kami tuh dari TK, kemudian 23 tahun sampai dengan
nggak instan gitu Bu ya, nggak instan gitu. Alhamdulillah tuh sampai sekarang jadi, dan mudah-mudahan ini tuh jadi pintu amal buat semua Bu ya. Amin. Buat kita semua, guru-guru Yayasan Pendidikan Tunggal, pendiri Dwi Tunggal, dan juga terkhusus kita doakan Ibu Rumina, semoga beliau selalu diberikan tempat terbaik oleh Allah. Insya Allah pahalanya dari dia mendirikan Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal itu pahala jariah, amin ya rabbal alamin. Jadi beliau juga punya cita-cita yang luar biasa, yaitu jadi seorang pendidik ya Bu ya. Iya. Tapi mungkin agak sedikit ada kendala, Iya. jadi terstop dulu, cita-cita beliau tertunda hingga akhirnya beliau mungkin berjanji juga pada dirinya sendiri bahwa udah anaknya aja yang meneruskan seperti itu ya Bu ya. Hingga akhirnya sekarang tuh, tapi alhamdulillah Ibu berdua bersaudara sudah meneruskan gitu keinginan dari beliau gitu ya. Amin. Amin, ya Allahumma Rabbal amin gitu ya. Oke Bu, tadi cukup kita dengar bahwa benar-benar cukup begitu inspirasi sekali ya sosok Ibu Rumina yang benar-benar ingin mendirikan sekolah yang akhirnya hari ini tuh berdiri dengan sesuatu itu dengan tidak instan tapi dengan perjuangan yang begitu besar ya sampai akhirnya hari ini lembaga ini punya 3 lembaga di Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal. Ada TK, ada SD, dan ada SMP. Oke, kira-kira Bu, ketika kita mendirikan suatu lembaga, kita mendirikan suatu apa saja yang mau kita dirikan gitu Bu ya, tidak hanya lembaga, pasti kita punya tujuan Bu ya. Mau mendirikan itu kenapa sih? Pasti ada tujuannya. Oke Bu, saya mau dengar tujuan dari Ibu berdua selaku pendiri yayasan ini. Mungkin Ibu Sri, silakan Bu, tujuannya apa? Sebenarnya tujuan untuk mendirikan sekolah ini ya kembali dari Bu Erna tadi udah disampaikan bahwa kita juga selain melihat anak-anak di sekitar kita itu kan tidak bersekolah, kemungkinan ya yang mampu dengan yang tidak itu sangat ini ya Ada kesenjangan. Jadi saya di sini tidak ingin ada kesenjangan, dia mau dia berada ataupun tidak itu sama. Jadi tujuannya untuk membangun anak-anak. Intinya dia mampu ataupun dia tidak mampu ataupun dia orang kaya Ya. sekalipun, asal dia mau sekolah, Ibu membuka jalan seperti itu ya. Buka jalan supaya mereka semuanya rata mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan peraturan yang ada, tidak dibeda-bedakan gitu. Jadi anak pintar di masa Iya. depan. Ibu, apa Ibu mau menambahkan tujuan didirikannya Dwi Tunggal? Saya menambahkan lagi Iya. ya, tujuan pendidikan Dwi Tunggal itu yang sudah disampaikan sama Ibu Sri itu benar sekali. Kemudian yang kedua, tujuan kami itu mengajak, ayo sama-sama kita mengajarkan, mendidik, kerjasama antara guru, orang tua, masyarakat itu supaya diberikan anaknya itu pendidikan dari mulai usia dini sampai maksimal. Namanya Dwi Tunggal. Iya. Dwi Tunggal itu kan nasional. Padahal di dalamnya kami mengajarkan kepada anak-anak kami supaya lebih condong belajar tentang akidah, akhlak, agama itu yang saya tekankan. Basicnya itu Islam. Jadi memang kalau ada yang non muslim masih juga kita tidak melarang. Cuman kita paling banyak mengajarkan itu pendidikan Islaminya gitu dan akhlak. Jadi dalam kata lain Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal itu adalah sekolah umum, Iya. tetapi kita di Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal gitu ya, Iya. punya tujuan-tujuan tentang bagaimana juga untuk berakhlak. Dan juga kami punya tujuan untuk Islami tanpa kami harus membatasi anak yang non muslim masuk ke sekolah. Gitu ya Bu, gitu ya. Iya. Oke. Jadi saya tadi Bu sempat berbincang juga Bu Sri dengan Bu Erna. Kira-kira lembaga yang pendidikan Dwi Tunggal itu kata Bu Erna pertama kali itu didirikan di TK ya Bu ya? Iya, TK. Lalu Bu, kira-kira bagaimana proses didirikan TK? Kapan TK, kapan SD dan SMP kemudian sampai hari ini Bu? Bagaimana Bu? Kalau pertama sekali didirikan itu lembaganya adalah TK. Taman anak-anak ya. Itu didirikan tahun 1998 ya Bu ya. TK ya? Ya. 1998 Terus Taman dilanjutkan dengan SD itu tahun berikutnya 1999 ya. Iya. 1999. Sudah itu yang ketiga SMP itu didirikan 2009 dan 3 lembaga itu di bawah naungan Yayasan Dwi Tunggal.
Tuh, jadi Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal juga punya 3 lembaga yang kita sampaikan tadi. Ada TK, kemudian setahun setelahnya didirikan lagi SD, lalu beberapa tahun di 2009 ya Bu ya, didirikan juga sekolah menengah pertama gitu. Nah Bu, kira-kira guru pertama di Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal untuk histori kita perlu. Guru pertama itu siapa sih Bu? Iya, itu guru yang hebat. Iya, siapa tuh Bu? Ibu Sol. Ibu Sol. Iya. Jadi itu selalu menemani kami tuh sepanjang seiring jalan. Ibu Sol ya Bu ya. Di lembaga apa Bu Sol Bu? Karena kan pertama nih TK, ada kemudian SD. Bu Sol kira-kira pertama Dia TK. jadi lembaga Tapi dia pertama memang hebat. Wow, jadi Bu TK. Sol ini lembaga pertama di Dwi Tunggal ada, lalu Bu Sol lah yang guru pertama. Iya. Sampai sekarang Bu Sol. Guru pertama memang Bu Sri, Ya. terus dibantu dengan Ibu siapa? Tidak berapa lama, Ya, ya. baru Bu Sol. Jadi Bu Sri juga turun langsung ya ngajar itu Bu ya. Iya. Kali mereka kan saya yang ngajar. Iya, dia yang ngajar. Iya. dulu. Karena saya kebetulan waktu itu muridnya agak banyak yang Lumayan banyak. lumayan banyak. Alhamdulillah. Tanganin kalau saya sendiri. Iya. Dan saya kebetulan mendapatkan partner teman kerja yang sangat luar biasa sampai sekarang ya teman untuk segala macam lah, keluh kesah segala macam, bukan hanya teman mengajar saja tapi sudah seperti Saudara lah, saya sendiri, saudara, Masya sudah Allah. bukan orang lain lagi gitu. Nah itu namanya Bu Soleha. Oke, tadi kita udah jelaskan kira-kira guru pertama Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal yang kata Ibu alhamdulillah sampai hari ini masih bertahan di Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal. Kita sambut langsung Ibu Soleha SPD. Oke Bu, selamat datang Ibu Sol. Oke, dari tadi kita bincang-bincang, kita belum minum ya Bu ya? Iya. Silakan minum sesuatu yang sudah kami sediakan ala kadarnya ya Bu ya. Boleh diminum Bu? Silakan. Saya juga minum lah kayaknya ya. Bismillah. Oke, kita jadi bisa rileks kembali. Oke Bu Soleha SPD, selamat datang Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini kita tadi sudah berbincang dengan Ibu Erna, kemudian dengan Bu Sri. Kemudian beliau berdua ini Bu menyebutkan satu nama yaitu Ibu Soleha SPD yang merupakan guru perdana di Dwi Tunggal ya Bu ya. Lalu kemudian juga yang sampai hari ini masih bertahan di 23 tahun usia Dwi Tunggal. Penghargaan yang luar biasa sekali kepada Bu Soleha. Dan Bu, kami mau bertanya kira-kira Ibu mulai mengajar di Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal ini kapan Bu? Kalau di awal tadi berdirinya di Septil, Iya. kebetulan di tahun ajaran baru, itu di bulan Juli. Iya. Nah, awal bulan Juli 1998. Iya. Itu kita bergabung di TKK. Di Ibu berarti pertama kali bertugas di Taman Kanak-Kanak. Iya. Berarti setelah kurang lebih 3 bulan yayasan ini berdiri Bu ya. Kemudian di TK Ibu berdiri. Kalau sekarang Ibu bertugas di mana Bu? Alhamdulillah karena kebetulan kita juga yayasan kita sudah ada jenjang lebih tinggi lagi. Iya. Saya sekarang bergabung di SD mulai tahun ajaran baru di Juli juga. Iya. Itu tahun 2000 pas tahun 2000. Berarti beberapa tahun Ibu di TK itu? 2 tahun. 2 tahun baru Ibu kemudian pindah di sekolah dasar tetap di Dwi Tunggal. Tapi di SD. Tapi di SD. Dan sampai sekarang Alhamdulillah. di SD. Iya. Jadi hampir juga 23 tahun menemani Dwi Tunggal ya Bu ya. Terhitung cuma beda bulan dengan berdirinya Dwi Tunggal. Oh iya Bu. Kira-kira Bu, Ibu sudah 23 tahun ini apa Bu kesan dan pesan Ibu untuk Yayasan Pendidikan ke depan? Kalau kesannya sangat banyak sehingga sulit. 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 Yang paling ingat apa Bu? Ayo yang paling ingat. Yang paling ingat itu ya namanya kita termasuk dari awal pendiri ya, Iya. pasti banyak suka dukanya. Iya. Nah, yang jelas yang masih teringat sampai sekarang itu ya kekeluargaan kita di sini. Nah, walaupun mayoritas kita di sini Sri Kandi, kita tidak kalah dengan yang lain walaupun ada. Dwi Tunggal ini penuh dengan wanita-wanita ya Bu ya. Wanita-wanita. Oh iya tadi Bu Soleha bilang penuh dengan Sri Kandi. Iya, Sri Kandi, alhamdulillah. Pendirinya Sri Kandi, 3 Sri Iya. Kandi, dan pengajar-pengajarnya pun alhamdulillah kebanyakan Sri Kandi, walaupun ada sih perjakanya terlalu banyak yang cantik kan. Tapi bukan berarti tidak ada, tapi ada, tetapi mungkin iya. sekarang untuk tahun ini Iya. mungkin ya Bu ya bisa Iya. disampaikan lebih banyak wanita-wanita Wanita-wanita inspiratif yang masuk di Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal ya Bu ya.
Iya, Terus terus tadi kesannya, Iya. kekeluargaannya. Kalau kita dengan wali murid pun tetap kekeluargaan kita itu nyaris tidak ada jarak gitulah. Walaupun tetap ada. walaupun corona ini harus jaga jarak ya Bu ya, tapi bukan hatinya yang dijaga. Kan corona baru 1 tahun ini. Iya, iya, Yang iya. kemarin-kemarin kita nggak corona. Iya, iya. Masya Allah. Iya. Terus kalau kesannya ya mudah-mudahan yayasan ini terus berkembang dan berinovasi. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kemajuan pendidikan anak bangsa. Walaupun kita termasuk tinggalnya di ujung kota gitu ya, Ujung kota. kita sebisa mungkin Berbatasan dengan kabupaten, Iya, jadi yayasan ini berbatasan, pemirsa tahu bahwa Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal ini berbatasan Bu ya dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Iya. juga kota. Jadi sekitar yang berbatas Tugu, ya, Bu. Berbatas Tugu. Ya. Iya, nah jadi kita yang mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang, berinovasi agar tidak kalah dengan yang lain. Iya, luar biasa. Lalu apakah Ibu mau menambahkan, Ibu Sri dan Bu Erna, tentang harapan Ibu kepada Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal? Ibu Sri dulu. Silakan Bu. Kalau harapan sih untuk Yayasan Dwi Tunggal ini tetap maju, tetap berjalan dengan lancar, kedepannya lebih jaya lah dan sukses selalu. Sesuai dengan logo dari Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal, apa Bu maknanya? Bu? Makmur, Makmur. jadi makmur bersama. Makmur. Intinya kita bersama semua Iya. warga di Dwi Tunggal itu harus makmur, harus jaya bersama, sukses bersama. Sukses bersama. Bagaimana dengan Bu Erna? Harapan saya di lembaga pendidikan Dwi Tunggal ini semoga kita tetap bersatu bersama, saling mendukung, suka dan duka, kekeluargaannya semakin erat, tidak ada pokoknya kalau sudah bergabung di sini itu adalah keluarga kami, keluarga saya, keluarga kita. Itu yang saya tekankan ke semua pengajar, baik pengajar atau pendik dan seterusnya. Dan yang kedua, untuk anak-anak kita semoga bisa berubah akhlaknya lebih bagus lagi, lebih mandiri, lebih cerdas lagi, terus bertanggung jawab untuk yang kedepannya. Tapi alhamdulillah kalau saya perhatikan setelah SD, SMP yang sudah tamat-tamat ini, anak-anak kita memang alhamdulillah punya potensi, minimal dia bertanggung jawab. Kemudian harapan saya yang berikutnya, semoga berjalannya waktu Dwi Tunggal ini tetap selamanya ada, berjaya selamanya sepanjang masa. Itu harapan saya ke depan. Semangat dunia. Semangat. Itu tadi tentang bagaimana histori Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal, dari kapan didirikannya, siapa pendirinya, kita sudah tahu, pemirsa di rumah sudah tahu, dan kita juga mau tahu Bu, Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal itu kan isinya adalah tentang pendidikan gitu ya Bu ya. Ada 3 lembaga di sini. Lalu pasti kita harus sampaikan ke pemirsa Bu, kenapa sih pemirsa, anak-anak di rumah yang sekitar kota Jambi harus pilih Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal, orang tua juga, sebagai tempat untuk belajar, sebagai tempat untuk anak-anak memulai pendidikannya dari TK, SD sampai SMP. Silakan Ibu Soleha dulu ya. Kalau di SD ya karena sesuai dengan, kita memang sudah sesuai dengan kurikulum, Iya. itu terutama, paling utama, dan sekolah kita telah di SD kita diakui dan diakreditasi. Alhamdulillah. Itu yang terpenting, dan yang tidak kalah pentingnya guru-gurunya. Insya Allah bertanggung jawab dengan tugasnya, dan di sini siswa-siswinya tidak melulu untuk belajar untuk keduniaan saja. Masya Allah. Tetapi kita lebih mengutamakan untuk akhirnya, yaitu Akhlaknya untuk juga, gitu ya, Bu. akhlaknya. Karena kata yang dulu yang pintar-pintar itu selalu mengucap, untuk apa ilmu itu kalau tidak ada di balik agama. Katanya ilmu tanpa agama akan buta. Makanya di sini selain kita mengajarkan ilmu yang baik, ilmu yang sesuai dengan tuntutan dunia yang telah berinovasi, yang telah semakin maju, kita juga menuntut anak dan mendidik anak itu tentang akhlaknya, agar mereka tidak salah kaprah
tidak buta untuk menerapkan ilmu yang didapat di Dwi Tunggal. Itu menurut saya. Itu tadi, kenapa harus pilih SD di Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal? Karena ada guru yang guru yang bertanggung jawab, program pembelajaran juga sudah terkurikulum dengan baik, dan juga kira-kira adakah satu program unggulan dari SD Ya, SD ini? kalau di SD ini, insya Allah kita sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun. Itu setiap akhir anak kita kelas 6 itu selalu kita mengadakan Khatam Quran. Nah, itu kita ambil dari anak-anak yang dari kelas 4, 5, dan 6 itu telah kita laksanakan 5 tahun kebelakang kemarin. Dan sampai sekarang pun memang kita bukan sekolah yang umum pelajaran muslim gitu ya, kita pelajaran umum, tetapi kita selalu menyelipkan pelajaran-pelajaran tentang keagamaan tadi. Jadi hafalan Islamnya ya, jadi hafalan tadi selalu kita targetkan dari anak kelas 1 itu sampai batas surah apa dan seterusnya sampai kelas 6. Gitu. Dan Bu, ajak pemirsa untuk sekolah di SD Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal. Ayo Bu, silakan ajak pemirsa. Untuk para pemirsa, para orang tua yang masih mempunyai anak usia sekolah dasar, percayakan kepada kami, insya Allah kami amanah. Oke. Itu tadi, kenapa harus pilih SD? Sudah dijawab. Kita akan tanya, kenapa Bu harus pilih salah satu lembaga lain di Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal, yaitu Taman Kanak-Kanak? Kenapa Bu? Silakan Bu. Baik, di lembaga Dwi Tunggal itu juga ada Taman Kanak-Kanak. Di lembaga TK sekarang ini udah terakreditasi. Alhamdulillah. Mengikuti juga kurikulum sesuai peraturan yang ada, kita selalu melaksanakan. Dan di TK itu juga bunda-bundanya alhamdulillah sudah mempunyai kemampuan, sudah mempunyai sertifikat bahwa mereka tuh memang layak menjadi guru, bagus dan mampu dan bertanggung jawab. Karena mungkin kalau di TK itu harus apa Bun? Harus semangat gerak gitu kan, karena mungkin memang pembelajaran di TK itu biasa kita tahu pemirsa bahwa mungkin harus lebih aktif gurunya dibanding muridnya gitu ya, karena harus ceria selalu, harus ceria sekali, jadi harus energik gitu kata Ibu. Harus ceria. Iya. Dan di TK kita juga permainan sudah lengkap. Alhamdulillah ya Bu ya. Sudah banyak permainan kita, dan tempat bermain juga sudah ada. Untuk di kelas juga kita sudah mengikuti apa-apa yang seharusnya kita laksanakan. Itu tadi tentang kenapa harus pilih TK Dwi Tunggal. Dan Bu, ayo ajak ke pemirsa kenapa harus pilih sekolah ini. Ayo ajak untuk masuk ke TK Dwi Tunggal. Silakan Bu. Untuk para pemirsa dan orang tua murid, mari bergabung ke TK kami. Alhamdulillah TK kami adalah TK yang baik, amanah. Insya Allah anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang baik. Oke. Nah, selanjutnya di Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal ada satu lagi lembaga, yaitu Sekolah Menengah Pertama. Kenapa harus pilih SMP Dwi Tunggal, Ibu Ernawati? Silakan Bu. Sama seperti TK, SD, SMP Dwi Tunggal juga sudah berakreditasi. Dan anak-anaknya jangan khawatir, anak-anaknya juga pembelajarannya sesuai dengan kurikulum. Terus gurunya juga ada yang sudah bersertifikasi seperti TK, SD juga ada yang bersertifikasi, dan anak-anaknya juga banyak yang sudah keterima ke negeri, SMK negeri, SMA negeri ada. Jadi tidak usah khawatir. Ayo semua teman-teman gabung ke SMP Dwi Tunggal. Mudah-mudahan di SMP Dwi Tunggal ini kamu akan belajar dengan maksimal. Dan yang satu yang Ibu pesankan lagi, yang saya harapkan untuk saya ke guru-guru saya tanamkan, ayo sama-sama kita merubah sikap akhlak anak-anak didik kita, gitu. Pinter bisa dicari, tapi akhlak agak susah kita memperbaikinya. Jadi harus ditunjang dengan ilmu agama juga, gitu. Terus karena kita sekarang lagi masa pandemik ya, Melisa, tetap kita baik TK, SD, SMP itu mengikuti anjuran pemerintah,
itu protokol kesehatan. Di Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal ini orang tua di rumah, pemirsa di rumah yang mau mendaftarkan anaknya ke sekolah Dwi Tunggal mulai dari jenjang TK, SD dan juga SMP, Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal ini juga sudah menyiapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang berlaku Bu ya. Harusnya yaitu bukan 3M lagi tapi bukan 3M tapi 6M. Pesan Ibu, ingat pesan Ibu. Jadi Dwi Tunggal juga menyiapkan tempat cuci tangan, juga pokoknya semua sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan semoga pandemi corona ini segera hilang dari muka bumi. Jadi kita bisa bersekolah lagi dengan senang, dengan tanpa masker. Kita bisa senyum tanpa masker, kan jabat tangan teman. Tapi untuk sekarang kita berdoa semoga Indonesia segera pulih. Amin. Itulah tadi tentang History of Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal. Jangan lupa daftarkan anak-anak ibu-ibu, anak-anak ayah-ayah di rumah untuk daftar ke TK, SD, dan SMP Dwi Tunggal yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin RT 24 Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Demikianlah tentang History of Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal. Semoga ini menginspirasi dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Lalu jangan lupa share ke media sosial yang teman-teman punya, yang pemirsa punya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan di sini. Kalau ada kata-kata kami semua yang salah, kami mohon maaf. Mengutip salah satu kata quotes dari Brian Krishna mengatakan, "Bersetialah berlaku baik meskipun orang yang kamu perlakukan baik belum tentu akan membalasnya. Tapi ingat, Allah akan memberikan rezekimu dari jalan yang baik-baik." Pak Handika pergi ke Tegal, tidak lupa dia membeli bubur dan juga lentera. Buat Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal, makin makmur dan sejahtera. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.